Ini mata kuliah ya bioteknologi protein ya. Oke. Selamat datang bagi yang baru gabung. Saya nggak tahu ada yang mengulang atau enggak, harusnya enggak ada ya, karena nilainya pasti bagus-bagus. Ini saya lihat ada angkatan 2016 sama 15 ya tadi ya, 17. Tadi saya chat di mana, di WA. Oke, Kiki sudah ada di sini. Marina ada enggak di sini? Enggak ada ya. Oke. Muhammad Aqsa sudah ada? Hadir, Pak. Oke. Oh, Marina sudah ada. Oke, ya. Sorry ini baru saya lihat chatnya. Silakan absen ya, Dek ya, Dek Marina. Muhammad Aqsa juga belum absen ya di di siamnya. Tolong segera absen. Terus Ahmad Fadil ada enggak? Hadir, Pak. Oh ya, kamu absen juga, Dek. Masih merah di sini ya. Oke, untuk yang 2018 saya kira Anda sudah, ini angkatan Anda ya, jadi koordinasinya lebih enak. Oke, teman-teman yang ini Marina, Akso, Kiki sama Ahmad Fadil ya. Kalau belum join di grup WA, tolong segera join di grup WA ya. Sudah join apa belum, Dek? Ada yang belum join? Belum, Pak. Siapa ini? Tak kelihatan dari sini. Yang belum join siapa? Ahmad Fadil. Saya juga belum, Pak. Oke, sudah tahu ininya belum? Nanti tolong di-share ya, teman-teman 2018 ya, ke Akso sama Fadil sama Marina. Kalau saya enggak punya nomornya, saya yang punya siapa ini? Ahmad Fadil ya, karena kamu bimbingan saya ya. Yang lain saya enggak ada kayak, kalau nggak salah. Kita mulai dulu ya ini penjelasannya. Jadi ini enggak saya besarin ya, karena takut masalah ya. Jadi saya ini aja ya, sorry. Layar saya bermasalah soalnya. Kalau zoom-nya dinyalakan ini seringkali crash ya, terus jadi gelap. Jadi saya harus matikan laptop dan seterusnya, jadinya aman nanti. Jadi di bioteknologi protein nanti kita akan belajar konsep dan aplikasi aspek-aspek atau topik-topik ya yang ada di bawah bioteknologi protein itu untuk diaplikasikan di berbagai bidang ya. Jadi bidang ini cukup luas ya, Dek ya. Jadi bioteknologi protein ya seperti namanya ya, kita akan belajar berbagai macam aspek aplikasi protein sebenarnya. Protein itu bisa digunakan untuk apa saja. Kemudian yang kedua, ini harapan dari kami setelah kuliah Anda bisa mengetahui ya dan mempresentasikan literatur terkini terkait bioteknologi protein. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, kita sudah siapkan project ya, jadi Pintis project dalam kerangka mini case study ya. Jadi ada sebuah studi kasus kecil yang harus Anda presentasikan nantinya. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran ini Anda harus mereview paper ya dengan topik yang sudah kita pilihkan. Kemudian Anda mempresentasikan konsep dan aplikasi topik tadi ya yang sudah dipilih untuk ya ini menjawab sebuah tantangan ya untuk
istilahnya memecahkan masalah yang ada. Seperti itu. Jadi di sini letak studi kasusnya. Jadi problemnya ini sebagai case yang harus Anda kemukakan di dalam presentasi itu. Di dalam mengerjakan proyeknya nanti Anda bagi, ya ini seperti kelas biofarmasi ya. Jadi satu kelas Anda bagi menjadi 10 kelompok ya. Kalau ada 60 berarti masing-masing kelompok ada 6 anak ya. Kemudian Anda pilih salah satu topik ya. Ada IDP itu Intrinsically Disordered Proteins. Ini kami ingin memperkenalkan ke Anda bahwa protein itu tidak melulu bukan sebuah struktur yang kaku yang namanya tidak bergerak dan tidak ada ininya, hanya struktural saja ya. Jadi mereka itu terdiri dari bagian-bagian yang secara intrinsik itu sangat fleksibel ya, dan itu membuahkan sebuah fungsi baru ya, seperti itu. Kemudian konsep kedua yang ingin kita kenalkan adalah promiscuity dari protein ya. Mungkin Anda dulu kenal satu enzim itu satu substrat ya. Ternyata tidak sesederhana itu ya. Jadi protein itu bisa mengenali banyak target ya. Kemudian konsep yang Anda kenal dari mata kuliah sebelumnya mungkin evolusi protein ya untuk tujuan tertentu. Dan ini yang baru kita hadirkan ya. Tahun lalu kita tidak ada ini, jadi ini kemarin saya tambahkan di sini penelitian dari grupnya Jason Chin ya, yang ada di Inggris ya, terkait alfabet genetik ya. Jadi ini karena protein itu adalah hasil ekspresi gen ya. Orang itu istilahnya mengembangkan tambahan baru ya. Jadi ya kalau kita kenal codon itu 3 ya. Ini mereka dari 4 bahasa ya, ACTG ya. Ini dikembangkan ada huruf-huruf baru seperti itu ya, yang disebut sebagai huruf X dan huruf Y. Dan ini bisa istilahnya menambah pustaka asam amino yang tidak standar ya untuk diinkorporasi di dalam protein. Dan yang terakhir ada DNA nanoteknologi. Ini konjugat antara DNA dan proteinnya. Jadi nanti Anda memilih salah satu topik. Jadi ada 10 kelompok, ada 5 topik. Ada 2 kelompok yang akan mempresentasikan satu topik yang sama. Ya. Mohon ini harus diikuti ya, bukan anjuran tapi harus diikuti. Jangan sampai 3 kelompok itu satu topik, kemudian ada salah satu topik yang hanya dibahas oleh satu kelompok saja. Jadi ini adalah kewajiban ya, kita ikuti ini. Jadi masing-masing kelompok, satu topik ini dikerjakan oleh dua kelompok. Untuk minggu nanti saya jelaskan ya. Jadi terkait topik ini yang terakhir ini kita berusaha mendatangkan profesor dari Amerika ya. Jadi untuk kuliah tamu ya. Sinik ya, jadi Nicholas Stephanopoulos. Dulu saya postdoc dengan Rizal dan grupnya Nick ya. Jadi tahun lalu beliau bisa dan bersedia memberi kuliah ya. Jadi tahun ini kita usahakan lagi ya. Kalau bisa nanti beliau akan ngasih kuliah tamu di minggu ke-7 seperti itu. Oke, jadi itu topiknya. Ya, kemudian tugas Anda itu mereview paper ya. Jadi Anda mengkaji, maksudnya review itu Anda mengkaji literatur dan video yang sudah saya bantu share ya terkait topik di atas ini.
Kemudian Anda harus mendiskusikan dengan kelompok Anda ya, problems atau tantangan yang bisa dibantu dipecahkan oleh masing-masing topik ini. Seperti itu. Jadi ini adalah aspek studi ini ya, case-nya. Jadi masalah apa yang bisa dibantu dipecahkan oleh topik-topik ini. Seperti itu ya. Nah, seperti biasanya, jadi kita pakai Edmodo ya. Jadi Anda setelah membuat PPT itu Anda upload di Edmodo. Kemudian dalam satu minggu itu ada 2 kelompok yang presentasi ya. 2 kelompok presentasi kira-kira ya, acuannya ini aja. Jadi 15 menit. Jadi kalau kita punya konten slide 15 itu masing-masing slide kan 1 menit ya. Satu slide 1 menit, kira-kira 15 menit lah ininya presentasinya. Ini jaga-jaga soalnya deh ya. Jadi kenapa tidak lebih dari ini? Karena kita melalui Zoom ya, jadi pasti ada delay ya. Delay itu bisa hitungannya 1 menit sampai bahkan 10 menit gitu ya. Jadi saya tidak ingin terganggu banyak ya. Kalau delaynya panjang nanti kita habis waktunya. Sehingga kita tentukan saja masing-masing kelompok presentasinya 15 menit. Nanti setelah itu kita bisa diskusi ya. Nah, ini diskusinya akan dibantu oleh grup yang tidak presentasi. Jadi grup yang tidak presentasi itu harus ya, jadi harus mengupload 3 pertanyaan dan jawabannya ke Edmodo dengan topik sesuai topik yang pada minggu itu ya. Jadi minggu depan ada kelompok yang presentasi tentang ini. Nah, kelompok yang lain itu wajib mengunggah 3 pertanyaan dan jawabannya ke Edmodo. Kalau nggak mengunggah nanti di penalti ya, penaltinya minus nilainya, minus 2 atau 3 gitu ya. Nggak banyak kok ya. Jadi ini supaya Anda juga ikut membaca ya, ikut membaca materi yang dipresentasikan oleh kelompok lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi itu tugasnya ya, ini mirip seperti tugas yang biasa Anda kerjakan ya. Jadi Anda berkelompok dan presentasi, hanya saja perbedaannya ada sedikit di sini. Kita ada pertanyaan spesifik yang harus Anda jawab ya. Ini masalah apa yang bisa dibantu untuk dipecahkan oleh topik-topik ini. Jadi berangkatnya dari problems. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Do you have any questions? Tidak ada? Belum, Pak. Kita lanjutkan ya, sudah jelas ya. Jadi persiapannya, ini untuk persiapannya. Saya sudah mengupload sejumlah itu ya, review paper dengan topik ini ya. Itu sudah saya upload dan itu bisa Anda gunakan sebagai kerangka ya. Jadi yang pernah dilakukan kakak tingkat Anda dulu yang saya nilai bagus itu review itu digunakan sebagai kerangka ya. Nah, dan dari review tadi kakak tingkat Anda itu memilih ini ya, tiga paper yang dirujuk misalnya 3 sampai itu saya serahkan ke Anda ya. Bisa 3 bisa banyak ya, bisa 5 juga. Nah, dielaborasi. Jadi review ini digunakan sebagai kerangka dan digunakan di pendahuluan untuk set konteks ya. Jadi konteksnya itu di set dulu, masalahnya apa ya. Konsep dan masalahnya yang akan dibantu untuk yang bisa dibantu dipecahkan oleh topik spesifik Anda ya. Dan setelah Anda menjelaskan itu, jadi Anda menjelaskan konsep, misalnya ya konsepnya IDP. IDP itu apa sih? Kemudian kira-kira tantangan atau problem apa yang bisa dipecahkan oleh IDP ini. Nah,
dari sana itu Anda langsung masuk ke Anda mengelaborasi ya. Oke, masalah pertama yang akan kita bahas adalah misalnya ya ini ya A itu dari paper 1 ya. Kemudian masalah kedua yang akan kita bahas adalah 2 dari paper 2, kemudian masalah ketiga yang akan kita bahas adalah ini dari paper 3. Seperti itu. Jadi Anda presentasi dari review ini Anda gunakan sebagai framework ya untuk set konteks, kemudian Anda jelaskan konsep dasarnya, masuk ke masalah yang akan dipecahkan oleh topik-topik ini ya. Seperti itu. Dan di mana ketika Anda menjelaskan masing-masing masalah tadi sebagai contoh kasusnya ya, case example-nya, Anda jelaskan temuan-temuan utama yang mendukung argumentasi Anda atau diskusi Anda. Jadi ini adalah review paper ya, yang di sini itu Anda melihat research paper biasanya ya, yang disitasi. Jadi seperti itu. Sudah cukup jelas deh penjelasan saya? Jelas, Pak. Ditanyakan ya, jadi Anda ikuti saja ini ya, guideline ini untuk presentasinya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah ini kriteria penilaiannya ya. Ini Anda sudah familiar juga ini. Mungkin ada sedikit yang berubah ya. Dari yang biasa kita lakukan di kelas dulu ya. Kalau Anda ingat, ini lebih saya ringkas ya. Jadi masing-masing kriteria ini ada 3 poin ya. Jadi yang pertama organisasi itu 30%, konten 40%, presentasi 30%. Untuk organisasi presentasi Anda jadi harus disampaikan dengan logis ya. Jadi jangan loncat-loncat ya. Habis jelaskan nomor 1, nomor 10, kemudian 3, kemudian 7 seperti itu. Jadi sequence-nya harus logis ya. Jadi urutan presentasinya harus logis. Kemudian di dalam presentasi Anda harus memaintain konteks ya. Jadi ini jadi ini ya, sequence-nya harus logis yang pertama tadi ya. Yang bisa Anda lakukan, Anda bisa guide audience itu dengan menyebutkan apa yang istilahnya sudah didiskusikan dan apa yang akan didiskusikan selanjutnya. Sehingga orang itu tidak kaget ketika Anda masuk ke slide berikutnya. Jadi Anda bisa bilang gini, jadi setelah ini kita akan mendiskusikan tentang ini. Nah, di slide berikutnya Anda jelaskan ya. Jadi sebelumnya kita sudah menjelaskan ini dan di sini kita akan lebih mendalam mengkaji terkait aspek ini dari yang sebelumnya itu misalnya seperti itu. Sehingga Anda sequence itu terjaga ya. Kemudian untuk konteks ya, konteks itu Anda gunakan yang namanya effective redundancy. Nah, ini kalau yang ikut seminar bioteknologi, konsep ini dicetuskan oleh Jean-Luc Dumont ya. Jadi Dumont itu menggunakan redundancy itu keberulangan. Jadi diulang-ulang tapi secara efektif ya. Secara efektif. Jadi strategi ini bisa Anda gunakan ya. Anda senantiasa mengingatkan audiens ya topiknya itu apa. Jadi ya tidak harus semua slide Anda sebutkan, tapi Anda sesekali waktu Anda ingatkan lagi. Jadi di slide yang selanjutnya itu Anda jelaskan kita itu sedang diskusi tentang apa ya. Jadi, supaya konteks itu tetap terjaga, supaya nggak hilang. Nah, ini mudah sekali hilang konteks itu ketika presentasinya itu durasinya di atas 30 menit biasanya. Jadi dalam kasus Anda ini kalau presentasi 15 menit saya kira tidak terlalu masalah ya.
Kemudian yang ketiga, detail ya. Jadi ini terkait keutuhan ya, dan keutuhan cerita ya. Seringkali mahasiswa itu menampilkan atau mempresentasikan detail-detail yang di luar konteks ya, dan ini juga terkait ya 1 sama 2 sama 3 ya. Jadi memberikan contoh yang berada yang nggak relevan ya, di luar konteks diskusinya. Sehingga yang perlu Anda gunakan contoh-contoh yang relevan saja ya. Jadi stay on the track ya, jangan terus kemana-mana gitu ya, nanti membingungkan. Itu tips untuk organisasi ya. Jadi bagaimana presentasi itu bisa diorganize. Kemudian kontennya sendiri, mulai di awal ya, konten pendahuluan ini penting sekali ya. Pendahuluan ini itu untuk set konteks ya, dan itu harus menarik ya, semenarik mungkin ya. Dan dia harus establish framework ya. Jadi Anda set konteks dan set kerangka presentasi ya. Jadi ketika Anda di pendahuluan itu selalu jelaskan konteks presentasi Anda. Nah, caranya Anda bisa state the problem dan signifikansinya apa ya, sehingga orang langsung masalah ini signifikansinya ini ya. Dan Anda harus berikan outline presentasinya ya. Outline ini penting untuk untuk guide audiensnya ya. Ini outline sama framework ya. Jadi outline ini memberikan framework. Jadi kalau Anda di awal kasih aja outline presentasinya. Jadi hari ini kita akan jadi setelah Anda menjelaskan konteksnya, Anda berikan outline-nya. Hari ini kita akan diskusi. Yang pertama terlebih dahulu Anda berikan 1, 2, 3 ya. Yang pertama kita akan diskusi ini, kemudian yang kedua kita akan diskusikan ini, yang ketiga kita akan diskusikan ini. Oke, kita mulai diskusi yang pertama. Lanjut slide berikutnya yaitu yang pertama itu tadi, masalah pertama misalnya. Masalah yang akan kita diskusikan adalah ini. Jadi bagaimana masalah ini bisa dipecahkan oleh tadi ya, misalnya DNA nanoteknologi, Anda jelaskan di sana gitu ya. Kemudian yang kedua, informasi yang diberikan di sana akurat ya. Dan sekali lagi relevansinya penting ya, jadi tidak kemana-mana ya, akurasi. Nah ini Anda bisa gunakan strategi dengan memberikan sitasi ya. Jadi ketika Anda menampilkan gambar atau data apapun di slide itu ya, itu langsung di bawahnya diberikan sitasi. Contohnya seperti seperti ini. Jadi Anda gunakan sitasi dan di akhir Anda gunakan referensinya ya. Jadi ini diambil dari mana seperti itu. Ya. Oke, itu yang nomor 2. Yang nomor 3, harus ada kesimpulan yang menutup diskusi Anda ya. Ini kalau nggak ada ya Anda kehilangan poin 10 gitu ya. Langsung gitu aja. Tiba-tiba setelah diskusi tidak ada langsung ditutup ya, terima kasih itu ya, berarti Anda kehilangan 10 poin. Jadi tidak sering tapi terjadi di beberapa kasus seperti itu. Mahasiswa lupa memberikan kesimpulan akhir. Jadi misalnya dari 10 mahasiswa 10 kelompok itu ada aja gitu loh yang lupa itu. Mungkin 1, 2 ya, seingat saya seperti itu. Jadi tolong jangan lupa, poin ini penting karena supaya Anda nggak kehilangan poin ya. Oke, itu yang konten. Selanjutnya presentasinya sendiri, teknik presentasi. Jadi bahasa yang digunakan dan penyampaiannya itu smooth ya. Jadi Anda gunakan bahasa yang formal ya. Jadi karena ini forum ilmiah ya, jadi Anda gunakan bahasa formal ya. Kemudian smooth, jadi kalau delivernya itu smooth, itu ada transisi antar slide ya. Dan ini juga penting terkait dengan poin yang tadi ya. Jadi
sequence dan menjaga konteks tadi sehingga Anda selalu mengingatkan. Kemudian yang kedua, slide-nya harus disiapkan dengan baik ya. Akan kelihatan sekali slide yang tidak disiapkan dengan baik itu ya nggak baik gitu ya. Nggak kelihatan karena menyiapkan slide itu butuh waktu, butuh pemikiran ya. Dan itu akan kelihatan dari slide-nya itu akan kelihatan ya. Jadi dari bagaimana Anda mempresentasikan itu akan kelihatan. Itu. Oke, yang ketiga lama waktunya ya. Jadi kita sepakati sekitar 15 menit. Kalau 20 menit gimana Pak? Yura popo gitu ya. Artinya kita kasih alokasi 15 menit itu Anda tidak sampai presentasinya 30 atau lebih ya. Misalnya sampai 40 menit ya, itu keterlaluan kalau itu ya. Bukannya nggak boleh, tapi nanti temannya nggak kebagian waktu gitu ya. Karena kita presentasinya lewat Zoom, jadi kita manfaatkan mungkin waktunya untuk presentasi ya. Guidance-nya satu slide itu 1 menit, kalau Anda punya 15 slide berarti 15 menit. Ya lebih sedikit juga enggak apa-apa ya. Toleransi sampai 20 menit lah. Oke, kira-kira itu ya untuk tipsnya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ada? Oke. Pak Tunjung izin bertanya, Pak. Ya, siapa lagi? Sania, Pak. Iya. Ini Pak, biasanya kalau untuk ini Pak, saya biasanya tuh masih agak kesulitan gitu kalau menuliskan kesimpulan di bagian presentasi gitu Pak. Apakah kalau untuk membuat conclusion tuh kita menuliskan kembali poin-poin penting yang udah kita sampaikan sebelumnya, atau kita menarik itu ya Pak, kayak atau kita buat statement baru yang menggabungkan dari poin-poinnya gitu. Terima kasih Pak. Oke, good. Jadi kesimpulan yang baik itu tidak hanya restate itu apa? Menyatakan ulang ya. Jadi tidak hanya itu, tidak sebatas menyatakan ulang poin-poin penting yang sudah dipresentasikan ya. Tapi Anda juga menyampaikan implikasi dari poin-poin tadi, implikasinya apa, dan biasanya digabungkan dengan saran ya. Jadi rekomendasi ke depan itu proyeksinya bagaimana. Nah, tipsnya untuk itu Dek. Jadi kan ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat ke atas ya, Anda kan sudah saya kasih sangu review paper ya. Sorry, gini aja lah. Langsung saya tunjukin ke. Terus kita arek kira. Kelihatan? Sudah Pak. Oke, ya jadi kita ke mana? Ini udah kelihatan ya. Ya ini ya. Jadi ini pertanyaannya bagus dari Sania ya. Mana Anda mau pilih yang mana? Pilih salah satu ya. Ini ada alasannya kenapa papernya kok Pak kok sekarang 2020 ini 15 tahun yang lalu. Saya sudah coba cari untuk paper yang lebih baru ya, tapi konsep ini kan konsepnya masih tetap sama ya konsepnya. Tidak cukup bagus ya. Jadi ini yang saya saya anggap review yang istilahnya bukan paling bagus ya, tapi sesuai dengan yang tujuan dari pembelajaran kita seperti itu. Jadi ini semua saya sesuaikan. Ini ada beberapa yang baru-baru kan, ini yang 2020 ini punyanya Nick ya, Nick sendiri sudah ini review barunya dia ya. Ini agak panjang jadi kasih contoh yang banyak di sini. Jadi itu alasannya. Ini saya mau buka salah satu saja ya. Nah, ini contohnya, Dek. Jadi Anda sudah punya sangu ini ya review paper. Kebetulan ini saya anotasi, saya kasih highlight kuning-kuning ini catatan saya ya.
yang sorry ya, bekas punya saya dulu ya. Saya kasih catatan, ada catatannya juga sebenarnya di mana? Kalau nggak salah ini ada, lah ini saya kasih catatan gitu ya. Kalau Anda terganggu ya dihapus saja gitu ya, mohon maaf ya. Oke, tadi pertanyaannya kesimpulannya bagaimana? Nah ini deh, Anda bisa lihat di, nah ini, kalau di review paper itu bukan bunyi kesimpulan ya, tapi dia hanya semacam catatan akhir gitu ya. Ini Anda bisa lihat implikasi dan future direction. Nah ini Anda bisa gunakan sebagai acuan Anda membuat kesimpulan di presentasinya. Paham ya? Kan saya tadi bilang tidak hanya restating kan, tapi Anda juga harus menyampaikan implikasinya apa. Ke depan bagaimana. Nah, ini Anda sampaikan poin-poin pentingnya di dalam presentasi itu. Ya. Di slide terakhir ya langsung aja conclusion atau implication and future direction boleh. Anda pakai kata-kata seperti ini boleh. Ya. Ya, oke Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke, good. Oke, itu nah kita kembali ke sini ya. Mana tadi? Sampai sini di sini ya. Ya, sudah ya. Oke, ini hari ini ya. Jadi minggu pertama kita diskusi ya. Ini bukan lecture ya, tapi saya menjelaskan materi yang dan tugas yang harus Anda kerjakan ya. Oh, satu lagi deh. Ini lupa saya ya tipsnya. Masuk mana ya enaknya ya? Nah, ini ya. Nah, saya tambahkan di sini ya. Ini yang ikut ikut seminar biotek, Anda harus pakai untuk untuk mengembangkan slide-nya ya. Jadi tolong Anda ikuti videonya Jean-Luc Dumont dan satunya ya si David itu ya. Saya share di Edmodo ya. Oh, nanti saya share di sinilah ya. Sambil jalan saya selesaikan dulu ini ya. Oke, jadi itu kita yang hari ini ada refreshment protein structure. Jadi saya sudah share di sini ya. Dari PDB tolong dilihat ini video singkat ya tentang protein itu apa. Jadi nanti Anda setelah melihat video itu coba dijawab pertanyaan ini dengan kata-kata Anda sendiri ya. Jadi kalau ada pertanyaan protein itu apa gitu ya, ada orang bilang protein itu adalah hasil ekspresi gen. Apakah itu saja? Tidak. Jadi ada yang bilang protein itu a string of amino acids ya. Jadi dari beberapa jawaban itu Anda bisa gabungkan menjadi sebuah definisi Anda sendiri ya. Jadi Anda bisa menyatakan bahwa protein itu merupakan molekul atau biomolekul yang dihasilkan dari proses translasi atau tidak pakai bahasa yang lain yang dihasilkan dari ekspresi gen ya boleh kayak gitu ya. Atau Anda bilang merupakan molekul atau rantai atau polimer kan itu polimer asam amino yang terhubung satu dengan yang lain melalui ikatan peptida yang dihasilkan dari proses ekspresi gen misalnya seperti itu. Jadi ada banyak cara untuk menjelaskan sesuatu ya. Jadi tolong Anda latihan gitu ya. Yang biasanya kita lakukan kan kalau di kampus kan saya selalu saya suruh maju gitu ya, maju terus di papan Anda menuliskan kalimat gitu ya. Itu melatih Anda untuk menyusun mempresentasikan ini ya gagasan ya. Jadi Anda bisa menyusun definisi Anda sendiri. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana protein itu berfungsi ya? Di sini juga ada videonya. Kemudian
bagaimana protein itu mengadopsi struktur. Nah ini saya minta untuk ke sini ya, ke Foldit ya. Ini ada game yang bisa Anda ada app ya, app folding protein yang bisa Anda download dan Anda install di laptop, kemudian Anda mainkan ya. Jadi Anda ikuti saja ini instruksinya ya. Anda bisa, ini terserah ya. Jadi ada education mode atau yang folded app-nya. Terserah Anda mau yang mana ya, karena Anda sudah mahasiswa semester akhir, sorry. Anda boleh pilih yang mana aja. Jadi tidak terlalu perbedaannya nggak terlalu banyak kok. Dan di sana ada yang namanya folding ya. Anda dikasih dikasih tantangan untuk melipat protein ya yang sudah diberikan. Nah, itu videonya di sini Anda bisa lihat, kemudian Anda coba-coba ya di situ ya. Nah, kemudian yang pertanyaan keempat ini terkait dengan presentasinya ini, punyanya David Baker ya. Who is he? Dia saintis di, kalau nggak salah sekarang di University of Washington kalau nggak salah ya. He's a genius ya. Waktu saya postdoc di ASU di Amerika, beliau sempat kita undang ya. Jadi institut mengundang ngasih talk. He's brilliant ya. Jadi ceritanya gini, jadi di center kami itu, jadi profesor saya Rizal, sebelahnya itu Nick ya, Nick itu yang DNA nanotech tadi ya, yang kalau bisa dia, kalau kita undang ya ini ya, Nick, dan sebelah ruangnya Nick itu adalah ruangnya mantan postdoc-nya dia. Jadi dia itu kelihatan masih muda, tapi risetnya luar biasa ya, dan melahirkan banyak sekali saintis yang terkemuka di bidang protein folding ya, seperti itu. Jadi Anda kalau mau melihat kuliahnya, ada banyak kuliahnya beliau ya di YouTube. Jadi kalau Anda klik ini ya, di sini nanti muncul kuliahnya beliau yang lain misalnya seperti itu. Anda cari aja David Baker ya. Protein. Ya Anda akan akan temukan beberapa kuliah dari beliau ya. Jadi ketika di Amerika saya kebetulan mendapat kesempatan untuk mendengar langsung kuliah ini nomor 1 dan 2 secara live ya. Protein design ya. Jadi bagaimana kita bisa mendesain protein dari scratch, dari nol ya. Jadi seperti itu intinya. Oke, itu untuk yang materi hari ini ya. Jadi nanti tolong Anda lihat. Anda lihat video-video tadi untuk refreshing, kemudian Anda download ini ya, app-nya ya, yang ini ya, Foldit tadi ya. Oke, untuk minggu depan sudah mulai presentasi. Jadi ada dua kelompok yang mempresentasikan tentang IDP ya, Intrinsically Disordered Proteins ya. Ini kebetulan juga sudah ada videonya ya. Jadi videonya dibawakan oleh Madan Babu ya, menerima penghargaan ini Francis Crick Prize ya, orang Inggris ya dia. Kuliahnya sangat menarik ya, jadi saya sarankan untuk ini dilihat dari awal sampai akhir ya. Ini rata-rata sekitar 40 sampai 1 jam ininya videonya. Nah, kemudian yang kedua, protein promiscuity ini terikat ya, istilahnya terikat dengan bab 4 ya, materi yang keempat ya, directed evolution ya. Jadi Anda lihat videonya Taufik sama Francis Arnold ya. Jadi
ini Nobel Lecture ini ada kalau nggak salah 2 atau 3 talk ya. Jadi Francis Arnold itu yang presentasi kedua. Jadi Anda langsung saja ke videonya beliau ya. Nah, Dan Taufik ini saya kenal ketika S3 di Australia. Jadi beliau pernah kita undang untuk kasih talk ya, seminar talk di institut kami. Kemudian saya kebetulan waktu itu juga istilahnya panitia gitu ya. Jadi makan siang bersama beliaunya. Ini orang jenius juga ini. He's a genius ya. Jadi talknya ini terkait dengan promiscuity dan juga evolution ya. Jadi protein promiscuity ini terikat dengan evolution. Jadi protein itu bisa berevolusi karena sifat ini sebenarnya ya, seperti itu. Itu untuk minggu ketiga dan 4. Minggu kelima, nah ini Jason Chin ya. Jason Chin dia akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa mereprogram kode genetik ya untuk menginkorporasi asam-asam amino yang tidak standar ya, seperti itu. Nah, ini ceritanya nyambung sebenarnya. Jadi protein DNA konjugat untuk nanoteknologi ini sebenarnya dapat dilakukan karena aplikasinya salah satunya dari sini, dari Minggu. Jadi kalau kita bisa menghadirkan asam amino yang tidak standar ya, nah itu bisa kita gunakan untuk direaksikan ya, dikonjugasikan dengan molekul lain ya, seperti DNA seperti itu. Dan ini nggak ada videonya ya. Ini punya video. Harapan saya kita bisa mengundang langsung orangnya. Jadi yang menulis paper nomor 5 ini ya, untuk memberi kuliah. Ya, jadi setelah Anda presentasi ya. Jadi setelah Anda presentasi di minggu ke-6, minggu ke-7-nya itu harapan saya ini bisa presentasikan tentang pekerjaan beliau. Ya. Jadi ya ini tentang hybrid nanostructures, jadi protein dan DNA, jadi konjugat antara DNA dan protein. Jadi ini ketika saya di Amerika, saya di senternya orang-orang yang ngerjakan nanoteknologi DNA ini ya. Seperti itu, kita sampai ke minggu ke-7 sudah ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Pertanyaan, Dek? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke, good. Kalau sudah jelas ya. Saya mau share ini loh, namanya. Video. Nah, ini. Jadi Anda bisa mengikuti ini ya. Ya. Oke. Dan lagi punyanya. Ini bagi yang karena ada beberapa dari Anda yang nggak ikut seminar biotek kan, karena sudah dulu ya. Saya share ya. Nah, ini ya, jadi
si David sama Jean-Luc ya. Dilihat bagaimana mempersiapkan slide presentasi yang efektif ya seperti itu. Oke, ini protein bioteknologi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, adik-adik? Sudah mulai dibagi ya, silakan dibagi kelompoknya. Ya. Ingat satu kelas dibagi 10 kelompok ya, jadi Anda berenam. Masing-masing minggu ada 2 kelompok yang presentasi ya. Seperti penjelasan saya tadi ya. Jadi gunakan reviewnya sebagai kerangka ya, framework untuk menjelaskan konteks, konsep dasarnya, kemudian masuk ke masalah yang bisa diadres menggunakan teknologi itu ya, teknologi protein tersebut ya, sesuai topik dari masing-masing minggu ya. Kemudian dari sana Anda jelaskan, Anda pilih beberapa paper yang disitasi dari review tersebut ya, Anda jelaskan, Anda elaborasi, kemudian ditutup lagi di bagian akhir dengan kesimpulan. Oke, dari saya ini sudah jam berapa ini? 11. Oh ya, nanti tolong di screenshot deh. Anda kalau sudah nyoba folded ya nggak folded yang tadi ya, app itu untuk folding protein. Anda kalau sudah install, Anda coba-coba, syukur-syukur bisa menyelesaikan 32 tantangan yang diberikan ya. Itu Anda screenshot terus Anda kirimkan ke saya ya. Kalau sudah selesai bisa saya kasih bonus nanti ya, bonus nilai gitu aja lah ya. Jadi silakan kalau Anda yang folding tadi ya, folded, Anda saya kasih catatan di itu aja ya. Jadi once you finish ya. Pak. Apa? Oh, maaf. Untuk PPT yang tadi di-share nggak di YouTube, Pak? Ada, sudah. Ini ya. Sudah saya share deh. Jadi ini PPT-nya. Nih. Oke, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, ada di sini ya. Tadi PDF materials. Oke, ini sudah saya kasih catatan di sini. Ya, ini kalau Anda sudah selesai challenge-nya yang di folding ini, kamu bisa upload screenshot dan saya kasih reward nilai ya. Gampang kok itu ya, Anda folding pakai mouse gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan kalau ada. Izin bertanya, Pak. Ingin ingin memastikan lagi untuk yang tugas tadi itu kan ada yang Q&A. Itu kita jawab sendiri Q&A-nya atau pas live di kelas terus kita note begitu, Pak? Oh, itu dijawab di Word-nya, Dek. Jadi Anda bikin Q&A di Word ya. Diupload di sini nanti diuploadnya. Ya, Anda upload di sini ya. Jadi submit-nya nanti di sini. Oh, berarti setiap kelompok yang tidak presentasi mengajukan pertanyaan sendiri, ditulis di Word, kemudian dijawab sendiri begitu ya, Pak? Nanti kita diskusikan. Kenapa kok harus ada jawabannya? Nanti ya itu yang kita diskusikan. Apakah sudah tepat atau belum gitu ya. Jadi Anda semacam ya self ini ya, membuat itu kan seperti membuat review ya. Jadi kayak ini tadi ya contohnya yang tadi saya kan di jurnal itu ada catatan dari saya juga ngasih catatan gitu ya.
catatan, ada pertanyaan juga, dan itu Anda coba jawab gitu ya. Dan contohnya seperti itu. Oh, oke Pak. Baik Pak. Terima kasih. Yuk. Dan sorry ini belum saya miss ya tadi. Jadi ini porsi nilainya 50% ya. Jadi Anda, saya nggak ngasih kuis atau UTS ya, nggak seperti tahun lalu ya. Tidak ada kuis UTS, jadi mungkin dari tim base project ini. Ya, kenapa ini juga sebenarnya mandat dari Kemdikbud gitu ya. Jadi kita didorong ya, universitas itu didorong untuk memberi bentuk pembelajaran kolaboratif dan partisipatif namanya. Sehingga mahasiswa itu bisa berkolaborasi ya, dan berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran ya. Partisipasi aktif itu bisa dalam bentuk Anda membuat konten pembelajaran yang seperti di biofarmasi itu kita kemarin kita desain, Anda membuat ini ya infografik ya. Jadi maksud dari kegiatan itu adalah Anda ada pengetahuan baru yang ditemukan ya Anda sendiri ya. Jadi kita itu mendorong mahasiswa untuk discover knowledge ya, new knowledge by their own. Kemudian yang kedua itu mengasah keterampilan baru ya, seperti itu. Yang di biofarmasi kebetulan keterampilan baru bagi yang belum ya. Misalnya Anda belum pernah membuat infografik, jadi Anda minimal punya kemampuan itu nanti ya. Terus di seminar itu Anda bisa bikin poster dan seterusnya ya. Itu memang yang dimandatkan, jadi Anda nggak bosen ya, nanti setiap hari kuliah duduk mendengarkan dosen ngoceh kan gitu. Buat nanti Anda boring gitu ya. Anda bored gitu. Jadi sambil tidur-tidur ya, kasihan juga mahasiswanya gitu loh. Jadi alih-alih seperti itu ya kita kasih tugas supaya Anda berdiskusi dengan teman-temannya sendiri ya. Itu ya Dek ya, bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, tolong jangan lupa absen. Absennya untuk apa absennya ya, tetap aja kita tertib administrasi ya, jadi karena itu jadi catatan di akademik ya. Ya, absen perlu. Oke, do you have any other questions? Siap untuk kerja kelompok ya ini. Yang belum join di Edmodo, mohon segera join di Edmodo. Anda baca papernya ya, Anda baca sendiri, terus diskusikan dengan kelompoknya ya. Kemudian Anda telusuri paper-paper lain yang ada yang disitasi oleh review tadi ya. Mungkin sebelum membaca paper Anda kalau supaya nggak bingung, Anda bisa lihat ini video kuliahnya dulu. Seperti itu ya. Oke, it's all good ya. Mana? Ya, kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri. Anda ini sudah 1 jam ya. Batasi ya 1 jam Zoom-nya supaya nggak terlalu banyak data. Sekarang nggak dapat ini ya, nggak dapat kuota ya. Harus beli sendiri. Itu ya. Makasih. Selamat pagi, selamat siang ya. Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. 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 Terima kasih Pak.